Bapak Ibu sekalian, masalah membadalkan haji orang yang telah meninggal, ini pertama ada hukumnya wajib, ada hukumnya dianjurkan. Yang wajib itu yang bagaimana? Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ada seseorang yang umpamanya yang bernazar untuk haji, yang bernazar dia, Pak, kalau saya begini sehat saya nanti apa sampai Ramadan saya bernazar dari uang yang saya apakan saya untuk digunakan untuk haji, maka nazarnya itu harus dilaksanakan. Siapa laksanakan? Cari orang lain yang melaksanakan atas nama dia, nanti dibadalkan. Kalau bisa yang paling bagus adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan yang meninggal, yaitu anaknya, atau kalau istri suaminya, kalau suami adalah istrinya, itu tak ada masalah. Begitu juga wasiat. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, wajib dihajikan orang yang meninggal dunia. Ketika dia hidup dia sudah masuk kategori sanggup, namun sebelum waktu haji tiba dia meninggal, duit ada. Itulah sebabnya ulama mengatakan dan sepakat Bapak Ibu, ketika seorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya itu jangan langsung dijadikan warisan. Sebelum dibayarkan dari harta itu 3 perkara. Yang pertama, keluarkan dari harta itu seluruh biaya penyelenggaraan jenazah. Itu pertama. Kalau masih sisa duit yang ditinggalkannya, yang kedua yaitu membayar hutangnya. Hutang ini ada 2. Hutang kepada Allah, hutang kepada sesama manusia. Yang pertama yang dibayar hutang kepada Allah. Umpamanya harta itu belum dizakatkan, keluarkan zakatnya. Itu kan zakat itu hutang kepada Allah itu. Kemudian dia bayar kafarat. Mungkin ada kafarat puasa, kafarat ini, kafarat sumpah, itu juga dibayarkan utang kepada Allah. Fidyah itu utang kepada Allah. Maka Bapak Ibu, yang namanya utang-utang kepada Allah itu termasuklah nazar, itu utang kepada Allah. Termasuklah ibadah haji. Ibadah haji itu utang kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, pernah datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya begini, "Ya Rasulullah, bapak saya baru tiba wajib haji baginya setelah dia tua bangka. Tak bisa lagi dia duduk di kendaraan." Jadi Bapak Ibu, kan wajib haji bagi yang sanggup. Apa ukuran kesanggupan bagi orang yang wajib haji? Sanggup haji pertama dari sisi materi, yang kedua dari sisi fisik. Apa ukurannya? Selama dia bisa duduk di atas kursi itu masih sanggup itu. Tapi duduk di kursi saja sudah tidak bisa, berarti sudah. Makanya dalam bahasa Rasulullah, masih bisa duduk di atas kendaraan. Karena haji itu kan tawaf bisa didorong, sa'i bisa didorong, pergi ke Arafah bisa lewat mobil. Maka banyak orang wukuf pakai ambulan, tidak ada masalah. Jadi asal bisa dia duduk itu sudah masih sanggup. Sekarang katanya orang tua saya tak bisa duduk lagi karena sudah tua bangka, dan sekarang dia baru punya uang. Apakah saya hajikan dia ya Rasulullah? Itulah pertanyaan sahabat ini. Maka Rasulullah tidak bilang langsung ya, tapi Rasulullah langsung berikan jawaban dengan analogi. Kalaulah seandainya bapak kamu itu, orang tua kamu itu punya utang kepada sesama, apakah kamu harus bayar? Tentu saya bayar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Kalau begitu apa? Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Itu Pak. Jadi itu dihajikanlah dia dari uangnya, karena ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mabrur tidak mabrurnya? Itu tergantung kita juga. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita pilih orang yang menghajikan itu orang yang amanah. Maka itulah saya pesan, kalau Bapak menghajikan orang tua kita jangan sembarang dikasih sama orang. Banyak penipu-penipu di sana. Kadang-kadang Pak, dia hajikan diterima dari semua orang. Kadang dapat dia 100 orang pada musim itu. Kapan dia hajikan 100 orang itu? Dan dia ambil pula harga murah Pak. Astagfirullah. Dia ambil banyak 1.000 rial. Dikumpulkannya 100.
Orang nak takut Tuhan Pak, kan ini pencuri namanya. Nanti dia Pak datang kepada Bapak di kloter itu pakai sorban pakai jubah. Nah, maka kita pilih yang amanah untuk mabrur atau tidak mabrur. Tapi kalau Bapak pilih sembarang orang, itu salah kita, kelalaian kita. Ini maka saya selalu sarankan itu, cari orang yang amanah, dan itu tugas kita, bersungguh-sungguh maksimal mencari mereka itu supaya ibadah itu tepat sasaran dan diterima oleh Allah. Ya, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nih